Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Dan kali ini kita kemarin sudah membahas mengenai CSS layouting, dimana kemarin kita cuman belajar tentang apa sih itu CSS layouting. Nah, sekarang kita sudah ada pada pembelajaran pertama mengenai CSS layouting, yaitu CSS display. Nah, mungkin kata display sendiri di sini mungkin kalian kurang familiar atau jarang mendengar kata display. Nah, sebenarnya apa sih itu display? Jadi kita bakal search aja pengertian dari CSS display. Buka browser kalian, terus tinggal search aja apa itu CSS display. Nah, jadi katanya CSS display itu adalah satu properti dalam CSS yang berguna untuk mengatur tampilan suatu elemen. Tapi kayaknya pengertian di artikel ini kayaknya kurang menjawab apa yang kita pertanyakan ya. Ini cuman dijelasin kalau misalkan display adalah salah satu properti yang berguna untuk mengatur tampilan suatu elemen. Jadi mungkin kalau misalkan kalian kurang paham, bisa kalian cari aja artikel yang bagus di bawahnya. Tapi di sini saya bakal langsung ngajak praktek ke kalian. Oke? Nah, jadi di sini saya sudah punya file HTML, masih sederhana aja ya. Cuman ada H1, terus ada 3 tag A, 1 tag P, dan masing-masing tag B, U, sama tag I. Oke. Hasilnya kalau misalkan di browser itu seperti ini. Masih simple kok. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tampilan websitenya dan tag-tag yang ada di HTML-nya, saya bakal jelasin dulu mengenai display. Kalau tadi pengertiannya udah ya. Jadi di sini saya bakal ngejelasin ada apa aja sih display itu. Oke. Display itu ada banyak. Oke, ada banyak tipenya. Tapi cuman ada 2 tipe display default dari suatu elemen. Oke, yaitu cuman inline sama block. Jadi inline sama block ini adalah default display dari elemen-elemen yang kita pakai di sini. Oke, walaupun sebenarnya display itu ada banyak. Ya, jadi 2 ini adalah default display dari elemen yang ada pada HTML kita. Oke, jadi default itu bawaan ya, bawaan dari HTML-nya. Nah, tadi dijelaskan kalau misalkan display itu adalah sebuah perilaku. Jadi, setiap elemen itu punya perilakunya masing-masing. Ada yang perilaku inline, jadi di display ini kita sebut aja perilaku ya. Bisa dibilang perilaku. Oke. Jadi ada yang perilakunya inline dan ada yang perilakunya block. Nah, sekarang inline itu apa? Block itu apa? Oke. Nah, jadi perilaku inline simpelnya kalau misalkan perilaku inline itu tidak menambah baris baru. Ini adalah perilaku inline. Sedangkan perilaku block, oke, perilaku block itu menambah baris baru. Aduh, saya masih pusing. Gimana nih? Oke, contohnya gini. Di sini, yang ini saya coba cut dulu aja. Jangan dulu dihapus. Saya backspace yang ininya. Sip, udah rapi sekarang. Jadi kalau misalkan saya ke browser, refresh. Nah, sekarang tinggal gini aja nih. Makin simpel. Nah, sekarang di sini saya punya H1. Oke, terus saya punya 3 tag A. Ya, atau mungkin ininya saya hapus aja Alope Programmingnya, ganti sama CSS display. Seperti ini. Save, terus refresh. Sip. Nah, tadi si blok, perilaku blok atau display blok
itu menambah baris baru. Ya. Ini kan H1 nih. H1 itu cuman kepake satu kotak ini aja. Ke sini ini masih banyak nih, masih banyak space. Oke, tapi dia lebih memilih, si browser lebih memilih nambah baris baru ke bawah buat nampung si tag A-nya yang ada di sini. Oke, sedangkan tag A, walaupun saya nulisnya kayak gini ya, dengan enter-enter gak diginiin, gak kayak gini. Oke, gak disatuin gitu. Saya pakai enter padahal. Tapi dia nggak bikin baris baru. Dia jadi sebaris tuh. 3 tag A ini sebaris. Kalau misalkan saya tambahin lagi tag A misalkan. Tag A di sini. Shift misalkan produk 2 atau apa aja. Saya save. Refresh. Nah, maka dia bakal nambah ke pinggirnya. Ke sebelah kanannya. Nggak nambah ke baris barunya. Oke. Di sini saya bakal kembalikan lagi yang tadi. Nah, kayak gini. Saya refresh, sip, ininya hapus. Nah, save, refresh. Nah, di sini tag P, ini kan saya pakai tag P ya. Tag P sama tag H1 itu perilakunya sama. Dia lebih memilih untuk bikin baris baru ketimbang dia harus satu baris sama tag yang lain. Ini tag B. Jadi padahal konten dari si tag B itu cuman segini ya. Sebenarnya si tag B ini muat-muat aja kalau misalkan dia disimpan di pinggir sini. Atau mungkin si tag P ini dia muat-muat aja kalau misalkan kita taruh di sini. Ya. Tapi si tag P ini lebih memilih buat bikin baris baru. Oke, ini kenapa? Karena tag P sama tag H1 ini properti default display-nya itu adalah blok. Yang dimana si blok ini menambah baris baru. Oke. Contoh kalau misalkan si tag P ini saya komentari dulu. Saya refresh ke browser, refresh. Nah, bisa dilihat ini walaupun dia beda tag ya, ini tag A, terus ini tag BUI, dia beda tag, tapi dia ngejajar tuh satu baris. Ya, berarti tag A, tag B, tag U, sama tag I itu default property display-nya adalah inline. Karena dia tidak menambah baris baru. Oke? Loh, tapi kenapa si H1 sama si tag P ini saya nonaktifin dulu komentarnya. Oke. Nah, jadi kenapa si H1 sama si tag P ini itu bikin baris baru? Nggak kayak tag A sama tag B yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan kita klik kanan, terus inspect elemen, kalau misalkan di Firefox itu inspect, kalau misalkan di Google Chrome kalau nggak salah inspect elemen. Nah, terus kalian ke sini, ada di pojok, ada yang pick an element, kalian klik aja, ini bisa diatur sendiri ya sama kalian. Nah, ini saya pengen segini aja. Oke, udah diklik, udah warna biru, kalian sorot ke tag H1-nya. Nah, ini ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Oke, yang warna biru itu adalah konten H1-nya. Sedangkan yang warna kuning itu adalah margin, yang dimana sekarang kita belum belajar mengenai margin. Jadi kita fokus dulu sama yang warna birunya. Oke. Nah, jadi yang warna biru ini konten H1. Padahal si H1-nya itu cuman CSS display segini. Ya, tapi si kontennya, si besarnya itu dia full satu browser. Kalau misalkan saya besarin segini misalkan, ketika saya sorot lagi tuh, maka dia bakal ngikut besar. Nambah panjangnya.
Kalau misalkan saya kecilin, dia bakal ngecilin si besar kontennya. Oke, beda kalau misalkan saya nyorot tag A. Nah, maka yang birunya cuman kotak kecil pembungkus kata home ini, about. Nah, cuman sesuai konten yang ada di dalamnya. Tag P karena dia default displaynya adalah blok, jadi lebar dari kontennya itu satu halaman browser. Ini adalah tag I, yang dimana tag I ini adalah inline, jadi besar dari konten tag I itu sesuai konten yang ada di dalamnya. Tuh, bisa dilihat. Oke, jadi itu cara menggunakan atau cara melihat default display dari sebuah elemen HTML. Atau kalau misalkan kalian pusing sorot-sorot seperti itu, kalian bisa tambahin aja di sini H1 misalkan background color red. Aqua aja deh. Oke. Nah, jadi elemen-elemen yang saya pakai di HTML sekarang sudah saya tambahkan dengan style CSS. Lihat di browser, refresh. Ups, belum tampil. Kenapa? Karena di sini saya belum ngelink ke CSS-nya ya. Style.css. Jadi jangan lupa buat link CSS-nya dulu. Oke, coba refresh. Nah, sekarang sudah tampil si warnanya. Nah, jadi lihat, kalau misalkan yang default display-nya atau yang display-nya itu blok, maka background color-nya itu full satu layar. Yang H1 blok, yang P blok. Kenapa? Karena ini full satu layar. Sedangkan yang display-nya inline itu besar kontennya, yang dimana di sini besar kontennya sudah saya tandai dengan background color, itu cuman sebesar konten yang ada di dalamnya. Oke, walaupun misalkan nih saya pengen si paragrafnya ini cuman segini, cuman i aja atau cuman titik aja deh. Oke, cuman titik aja. Saya refresh. Nah, padahal kontennya cuman segini. Tapi karena si titik ini dimasukin ke dalam tag P, yang dimana si tag P ini adalah blok, jadi dia kontennya sebesar halaman websitenya, sebesar halaman browsernya. Kalau misalkan si tag B atau tag A aja deh, si tag A saya tambahin misalkan home, ini acak aja ya. Sekarang si tag A nya udah panjang nih, ke browser, refresh. Nah, maka lebar dari kontennya, lebar dari backgroundnya juga nambah. Tapi cuman sesuai konten yang ada di dalamnya. Enggak kayak tag P. Padahal cuman i doang, padahal cuman titik doang, tapi dia maruk gitu. Dia ngambil satu browser pool. Nah, jadi mungkin kalian sudah tahu sekarang perbedaan dari property display block dan property display inline. Nah, jadi tadi kalau misalkan inline itu tidak menambah baris baru, sedangkan block itu menambah baris baru. Dan di sini saya bakal tambahin rapihin ya. Di sini kita tambahin perilaku dari blok, yaitu besar kontennya, besar elemennya, nah di sini saya tambahin penjelasan kalau misalkan si blok itu besar elemennya seukuran layar browsernya, walaupun si konten yang ada di dalamnya cuman sedikit, yaitu yang titik tadi ya. Padahal cuma titik doang, tapi besar elemennya, besar konten elemennya itu seukuran layar browsernya.
Oke. Sedangkan si inline sedangkan perilaku dari si inline itu besar elemen sama dan menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Ya tadi kalau misalkan si A-nya ini saya hapus jadi H aja misalkan. Oke, refresh. Ya maka besar dari A pertama ya cuman segini doang, seukuran H doang. Jadi dia menyesuaikan dengan konten yang ada di dalam tag A, konten yang ada di dalam elemen dengan display inline. Oke? Oke, nah sekarang ada lagi nggak perbedaan dari display inline dan display block selain dua ini tadi? Ya, tentunya ada. Perbedaan yang selanjutnya itu ada pada inline, yang dimana si display inline itu nggak bisa kita atur width sama height-nya. Jadi kita nggak bisa atur ukuran elemen yang perilakunya atau display-nya itu inline. Contoh di sini saya sudah punya CSS B di sini ya. Saya bakal coba kasih width-nya. Kita udah belajar width ya untuk mengatur lebarnya, misalkan 100 pixel. Terus height-nya saya atur lagi 100 pixel. Ketika saya save ke browser, refresh. Nah, yang si tag B tadi itu nggak ngaruh apa-apa. Jangan tag B deh. Kita bakal coba ke tag A. Atau ke semua yang yang display-nya itu inline. Nah, saya coba ke tag A, B, U, sama I. Refresh. Nah, maka dia nggak bakal ngaruh apa-apa. Karena si display inline itu tidak bisa diatur ukuran elemennya. Jadi ukuran elemennya nggak bisa diatur. Beda sama yang displaynya block. Contoh H1 saya pengen si width sama si height-nya 100 pixel. Maka kalau misalkan saya refresh, nah dia ukurannya bakal 100 pixel. Ya bisa dilihat dia ngecilin lah yang tadinya lebar satu layar. Begitu juga tag P. Oke, ke browser refresh. Nah, dia bakal sama aja. Dia bakal nurut sama property width dan height. Oke. Nah, jadi perbedaannya itu. Nah, jadi di sini saya juga tambahin kalau misalkan si display block itu bisa kita atur ukuran elemennya. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita lebih jauh lagi, ada satu tag yang default display-nya itu inline, tapi kita bisa ubah ukuran width sama height-nya, yaitu tag img atau gambar. Kita bakal coba deh. Kita bikin dulu tag img di sini. Terus saya bakal tampilin logo .png yang dimana saya sudah punya gambarnya ya. Refresh. Sip. Ini kayaknya kebesaran, jadi saya coba kontrol terus scroll. Sip. Nah, jadi supaya zoom out, saya klik kanan inspect buat ngecek apakah dia ukuran lebar elemennya itu satu browser. Nah, kalau misalkan saya sorot, itu ukuran elemennya sesuai konten yang ada di dalamnya, yaitu sesuai dengan ukuran gambarnya. Jadi dia enggak kayak tag H1 atau tag P yang ukuran elemennya itu sebesar browser, sebesar ukuran layar. Ya, kalau misalkan kita klik ini, terus kita buka ininya, sidebarnya, coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada display. Displaynya inline. Kalau misalkan kita ke tag I, displaynya inline. Terus kalau misalkan kita ke tag P, block. Ini salah satu cara juga untuk ngecek display dari suatu elemen. Ya.
Jadi di sini kita fokuskan ke tag IMG yang dimana dia displaynya adalah inline. Oke. Nah, tadi kita sudah sepakat kalau misalkan yang displaynya inline itu tidak bisa diatur ukuran elemennya. Tapi si IMG ini bisa kita atur. Contoh di sini saya pakai IMG. Width-nya saya atur 100 pixel. Oke, saya save ke browser, terus saya refresh. Nah, maka ukuran gambarnya pun bakal ikut 100 pixel, sesuai yang kita atur aja. Kalau misalkan saya pengen 500, ya dia bakal ngikutin. Ini berarti si gambar bisa kita atur ukurannya. Oke, nah jadi kecuali tag IMG. Oke, paham ya? Jadi yang displaynya inline itu tidak bisa diatur ukuran elemennya. Width sama height-nya gak bisa diatur. Kecuali tag IMG tadi. Sip, paham ya? Nah, tapi mungkin sekarang kalian pengen atau penasaran lah. Saya pengen punya tag A. Home misalkan kayak gini. Oke, saya pengen punya tag A yang dimana kan si tag A itu defaultnya. Mungkin saya bakal hapus dulu logo sama yang lainnya ya. Ini saya hapus dulu. Press dulu Ctrl R, sip. Yang backgroundnya juga saya bakal hapus aja. Sisain aja ini. Yang ini jangan dihapus karena ini adalah research yang kita bikin gitu. Oke. Sip, kayak gini. Saya besarin, zoom in. Nah, udah oke. Nah, sekarang gimana sih caranya saya pengen punya tag A? Tapi kan di sini karena si tag A ini displaynya adalah inline, jadi dia ke pinggir. Saya pengennya dia bikin baris baru ke bawah. Jadi home, about di sini, product di sini, misalkan ya. Nggak ke pinggir kayak gini. Ya, mungkin sebenarnya kalian udah bisa ya. Tinggal pakai BR aja kalau gitu. Kan BR untuk break line. Dia buat bikin baris baru. Nah, gitu aja bisa ya. Ya, tapi di sini kita bakal belajar mengenai displaynya, bukan break line-nya. Gitu aja bisa, simple kok. Nah, tapi karena di sini kita belajar display, jadi gimana caranya buat ngerubah supaya si tag A ini displaynya jadi block, bukan lagi inline. Ya, jadi kita paksa si A ini buat ganti display, ganti perilaku yang tadinya inline ke block. Oke, jadi tinggal selektornya aja apa, terus tinggal property display, displaynya ganti ke block. Oke, save dulu aja, refresh. Nah, maka dia bakal sama aja tanpa tag BR. Oke, atau di sini saya komentar dulu, jadi displaynya bakal inline lagi. Kalau misalkan saya hapus lagi komentarnya, maka dia bakal block. Jadi dia bakal nambah baris baru. Ya. Begitupun sama kalau misalkan kita kasih display inline ke H1. Itu juga bisa. Misalkan H1 di sini displaynya tinggal ganti aja inline. Jadi kita bisa ganti-ganti perilaku atau display dari tiap-tiap elemen. Nah, kayak gini. Loh, kenapa kok si A ini nggak ke sini? Nggak ke pinggir sini? Ya karena si A ini udah blok ya. Kalau misalkan kita inline lagi, atau nggak usah ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena ini inline ini adalah defaultnya. Oke. Nah, kalau misalkan si A-nya kita aturnya inline, maka dia bakal di pinggirnya. Kalau misalkan saya inspect elemen, sip. Kalau misalkan saya sorot ke H1, nah, maka besar elemennya sekarang sesuai besar kontennya. Di sini saya bakal coba lagi balikin si A-nya jadi blok. Blok. Refresh. Ketika saya sorot A-nya, nah, maka sekarang yang tadinya inline jadi blok. Karena sekarang si tag A ini besar dari elemennya
sudah nyesuaiin sama ukuran browsernya, ukuran layar browsernya. Oke, paham ya? Jadi untuk ganti display cuman gini aja, gampang kok. Tinggal selektornya apa, terus properti display, dan value-nya apa. Oke. Nah, tapi sekarang nih, problemnya kalau misalkan saya pengen ininya hapus aja deh. Atau ini hapus deh, yang ini hapus, terus yang ini. Atau komentari aja, supaya kalian nanti bisa belajar lagi mengenai cara ngubah display dari suatu elemen. Yang ini baru kita hapus. Sip. Ke browser lagi ya. Lihat pelan-pelan. Refresh. Nah, udah kayak gini. Dan saya pengen sekarang si tag A ini punya background color misalkan. Background colornya red aja. Terus punya color white supaya jelas nanti. Sip. Nah, saya pengen seperti ini. Linknya, link website saya pengen atur seperti ini. Nah, tapi saya ngerasa saya butuh nih buat ngatur besar dari konten link saya, konten A saya. Nah, karena ini default displaynya adalah inline, jadi kalau misalkan saya pakai width misalkan 100 pixel, ya dia gak bakal bisa karena si tag itu inline. Oh ya, gampang, tinggal ganti aja displaynya jadi block seperti ini. Nah, sekarang ukurannya sudah 100 pixel emang, tapi dia malah bikin baris baru ke bawah. Saya pengennya si about ini di sini nih. Terus si produknya di pinggir about-nya di sini. Gimana dong caranya? Nah, ini berarti kita harus ngegabungin display block sama display inline. Kita gabung. Nah, penggabungan itu ada yang namanya display inline block. Nah, jadi kita bisa pakai display inline block. Oke. Ketika saya save, kembali ke browser, refresh. Nah, sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dia nggak bikin baris baru, ya, dia ke pinggir, tapi dia bisa saya atur width-nya. Begitupun kalau misalkan saya pengen atur height-nya, height 10 pixel, refresh. Ups, kekecilan ya. 30 pixel aja cukup kayaknya. Refresh. Nah, sekarang kita sudah bisa custom sendiri ukuran dari besar elemennya, besar dari kontennya. Oke. Nah, jadi inline block ini adalah gabungan antara inline dan block. Yang dimana perilakunya, nah di sini saya tambahin aja deh ya. Jadi di sini inline block. Perilakunya sama seperti inline. Oke. Tapi ini bisa kita atur ukuran elemennya. Oke. Nah, jadi di inline block ini tidak berlaku kalau di inline block. Oke, paham ya? Nah, juga ada satu lagi yang namanya display none. Oke, none. Kalau misalkan display none, dia bakal hilang. Jadi dia nggak punya perilaku. Ya, gitu aja. Nah, kayaknya untuk pembelajaran display kali ini cukup sampai di sini aja terlebih dahulu. Kita sudah belajar mengenai display inline, display block, dan juga display inline block. Juga tadi ada display none ya, display none. Sebenarnya banyak ya value dari display itu sebenarnya banyak. Ada flex, ada inline flex tuh, ada table, terus ada juga grid. Nah, ini inline grid bahkan tuh ada grid biasa ada. Ini banyak banget dari value properti display itu banyak banget. Nah, tapi sebenarnya untuk dasar, kalau misalkan kalian bisa menggunakan inline block sama inline block aja, ini udah cukup untuk dasar ya. Tapi ya tentunya nanti saya juga bakal ajarin ke kalian, kita belajar bareng-bareng buat mengenal yang namanya display flex sama display grid.
Kalau misalkan display table kayak gitu, karena saya juga jarang make, jadi jujur saya nggak tahu. Tapi untuk Plex sama Grid itu saya sering make dan bakal seru banget kalau misalkan itu dijadiin studi kasus kita. Ya, untuk latihan kita lah. Oke. Nah, jadi balik lagi. Sekarang pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Terima kasih.